Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nur Intan Widianti SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201507754507 dan NIM peserta PPG saya 2213244. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan bimbingan kelompok dengan 6 peserta didik kelas 10 dengan teknik role playing atau bermain peran. Video ini dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 4 tahun 2022. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Iya. Silakan duduk. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang perempuan? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, tadi istirahat semuanya udah makan? Udah. Alhamdulillah ya. Miss Intan sebelumnya terima kasih kalian udah mau datang ke ruangan ini untuk kegiatan pada hari ini ya. Tapi sebelum itu Miss Intan minta salah satu yang cowok untuk memimpin doa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Saya aja, Miss. Boleh, silakan. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah memimpin doa. Baik, ini kan kelasnya sama semua ya, dari kelas 10-3 ya. Oke, walaupun namanya udah sama-sama udah tahu semua, tapi kita perkenalannya itu ditambah nama kelas, cita-cita dan juga hobi. Ya. Dimulai dari yang paling ujung dulu, boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 10-3. Cita-cita saya sebagai arsitek, hobi saya bermain basket. Main basket. Lanjut. Bisa perkenalkan, nama saya Ricico Azwardo Putra, bisa dipanggil Putra. Saya dari kelas 10-3, hobi saya bermain sepeda. Cita-cita saya menjadi bea cukai. Bea cukai. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya dari kelas 10-3. Cita-cita saya menjadi pebisnis saja. Pebisnis. Iya, pebisnis. Hobi? Hobi saya otak-atik komputer. Otak-atik komputer, orang IT ya. Oke, sebelum Miss Intan, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari kelas 10-3. Cita-cita saya menjadi akpol dan hobi saya nonton dan olahraga. Nonton dan olahraga. Lanjut yang tengah. Perkenalkan, nama saya Alisha. Saya dari kelas 10-3. Cita-cita saya menjadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Hobi saya membaca novel dan bermain gitar. Oke, terakhir. Perkenalkan, nama saya Ica dari kelas 10-3. Cita-cita saya menjadi guru dan hobi saya memasak. Oke, tadi semuanya sudah perkenalkan diri ya. Oke. Baik, tadi kita sudah perkenalan. Nah, biar lebih suasananya rileks ya, biar nggak kaku, kita ice breaking dulu. Gimana? Boleh. Oke, boleh ya. Kita berdiri yuk ice breakingnya. Nanti ice breakingnya kalian berpegangan tangan. Kemudian apa yang Miss perintahkan itu berlawanan dengan yang akan kalian lakukan. Jadi misalkan nih Miss mencontohkan ya, tangannya misalnya di bawah, terus kalau misalnya bilang atas, tangannya tetap di bawah. Kemudian nanti kalau misalnya bilang ke kanan, tangannya ke kiri. Terus begitu juga kalau misalnya bilang kanan, tangannya ke kiri. Paham? Paham. Oke, ya. Boleh berpegangan? Ya. Siap ya? Bawah.
Kanan. Kiri. Kiri. Atas. Bawah. Atas. Kanan. Kiri. Bawah. Bawah. Baru. Salah ya, Putra salah. Kita suruh apa nih Putra? Wah, maaf. Ayo, kita suruh apa? Cica. Cica-cica ya, ada Aduh. cica-cica. Yuk, kita tepuk tangan deh yang lain. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Hore. Boleh silakan duduk lagi. Gimana tadi ice breakingnya? Ya, itulah. Ada yang Putra salah ya, kurang fokus artinya Putra. Ada yang tahu kalian hari ini dikumpulkan untuk kegiatan apa? Konseling kelompok ya. Konseling kelompok. Selain konseling kelompok? Nggak tahu, belum tahu. Oke, ya. Di BK itu memang ada layanan konseling kelompok, tetapi hari ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Berbeda memang dengan konseling kelompok ya. Pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah sebelumnya. Pernah ya. Oke, jadi Miss Intan jelasin dulu ya. Layanan bimbingan kelompok ini dilaksanakan kurang lebih selama 45 menit ya. Jadi layanan bimbingan kelompok ini adalah layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik secara berkelompok melalui dinamika kelompok ya. Itu nanti ada interaksi, mengeluarkan pendapat, kemudian solusi ataupun juga saran. Kemudian ada tujuannya nih dari bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok ini adalah tujuannya kita akan membahas topik-topik tertentu ya. Untuk mencapai perkembangan dari peserta didik itu ya. Jadi ada bahasannya nanti akan kita bahas. Kemudian untuk mencapai perkembangan peserta didik, baik itu nanti di bidang pribadi, sosial, belajar ataupun juga karir. Nah, kemudian ada azas-azasnya juga di bimbingan kelompok ini. Ada azasnya, yang pertama itu ada azas kerahasiaan ya. Azas kerahasiaan itu apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan pada kegiatan ini, itu kita harus jaga kerahasiaannya. Ya, jadi mungkin nanti ada temennya menyampaikan pendapat atau permasalahannya, itu cukup kita di sini aja bahasannya, tidak sampai ke luar setelah ini. Ya, oke. Kemudian untuk azas yang selanjutnya ada azas keterbukaan. Ya, nah tadi kan ada dinamika kelompoknya dengan interaksi ya, ada mengungkapkan pendapat begitu. Nah, kalian harus mengungkapkan pendapat itu secara terbuka. Ya, secara terbuka artinya biar kita sama-sama tahu nih, oh ini pendapatnya dari Putra, pendapatnya dari Ahmad, pendapatnya dari Alisa gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu kalian mau datang ke ruang BK ini ya secara sukarela untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Lanjut ada azas kenormatifan. Azas kenormatifan itu adalah menghargai satu sama lain pendapat dari masing-masing peserta didik. Ya, jadi kalau nanti Rahma menyampaikan pendapatnya, Putra menghargai pendapat Rahma, begitupun juga pendapat-pendapat yang lain. Dan yang terakhir ada azas kekinian. Azas kekinian itu adalah kita akan membahas topik-topik terkini atau kekinian yang sedang dialami oleh peserta didik. Ya, jadi bukan permasalahan yang udah 2 tahun lalu atau yang semester kemarin, tapi yang baru-baru ini. Ya, untuk azasnya gimana? Sudah paham? Paham. Paham. Oke. Nah, di bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok ini adalah Miss Intan sebagai guru BK dan anggota kelompoknya yaitu kalian, ya peserta didik. Oke. Sejauh ini gimana? Sudah paham tentang bimbingan kelompok? Paham. Paham ya. Oke. Udah siap kita untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Paham. Siap ya. Oke. Nah, di bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas topik tentang komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif. Jadi bisa terlihat nih interaksi di antara kita, siapa yang
masih perlu dikembangkan komunikasinya atau ada yang sudah bagus gitu ya, nanti bisa menyampaikan pendapat atau solusi untuk teman yang tadi begitu. Oke, nah untuk teknik kali ini itu kita akan diskusi, metodenya diskusi dan juga tekniknya adalah role playing atau bermain peran. Kemarin di sini kan sudah minta 3 orang ya. Siapa aja kemarin? Aku, Ica, Ica sama Putra ya, Iya. untuk bermain peran. Jadi bermain peran ini adalah kalian memainkan drama atau satu peran ya untuk membahas topik kita tadi, komunikasi efektif. Kemarin udah dibaca naskahnya kan? Sudah. Sudah ya. Gimana, sudah siap? Siap. Siap. Oke. Yang lain Rahma, kemudian Ahmad sama Rizky itu sebagai pengamat. Ya, nanti melihat bagaimana peran teman-temannya ya. Kemudian apakah sudah berperan sesuai dengan perannya masing-masing seperti itu. Kemudian nanti kita baru akan diskusi. Oke? Sudah siap? Siap. Oke. Jadi 3 orang kita langsung bermain peran ya. Oke, siap. Ayo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk. Kalian belum pulang? Belum Bu. Kami ingin minum dulu. Jadi ini rumahnya deketan atau gimana? Kok bisa barengan? Enggak Bu, mumpung aja baru sekelas, belum pulang. Kamu namanya siapa? Boleh nama saya Richie dari 10.3. Kalau kamu? Nama saya Ica dari 10.3 juga. Jadi ada urusan apa datang ke sini? Kami ingin mengonsultasikan tentang nilai matematika kami, Bu. Oh, sebentar ya, ibu cari dulu ya. Richicho ya? Iya. Ini Raisya? Iya. Oh iya, kamu emang dapat nilai kecil di matematika. Jadi kira-kira kendalanya di mana? Bagian mana yang kurang paham? Di bunga majemuk. Oh, bunga majemuk. Bentar ya. Yang ini ya? Iya, yang itu. Kira-kira di mana yang kurang paham? Yang ini kenapa hasilnya kayak gini, rumusnya gitu loh, Bu, belum paham. Oh, kalau soal yang ini emang rumusnya kayak gini. MN sama dengan M, buka kurung 1 ditambah bunga, terus ini dipangkatin sama tahunnya. Kalau misalnya mau nanya penerapan soalnya, ada di contoh soal nomor 1. Jadi sebuah modal sebesar 1.200.000 kalau dibungakan dengan bunga majemuk 4% per tahun. Kalau dia dibungakan di 5 tahun, hasilnya jadi 1.460.040.000. Kalau misalnya jadi 8 tahun, berarti hasilnya 1.642.320 perak gitu. Iya, betul. Kalau kamu yang mana? Ini Bu, kalau yang di atas ini kan, yang ditanya itu adalah besar modalnya. Kalau yang di bawah ini, dia bertanyakan yang hasil akhir dari bunga itu. Nah, kalau ini model soalnya beda sama yang ini. Ini ditanyanya per triwulan, kalau ini per tahun. nah itu Bu yang saya kurang mengerti. Maksud dari bagaimana bisa mendapatkan jawaban ini dengan cara yang seperti ini. Oh, jadi kalau misalnya triwulan itu kita jadiin ke tahun dulu. Jadi misalnya ini 36 triwulan ini kita jadi kan kalau 1 tahun itu kan 4 triwulan ya. Jadi kalau 9 tahun itu jadi 36 triwulan. Tinggal dikaliin aja 9 dikali 4 gitu. Oh seperti itu Bu. Berarti misalkan hasilnya seperti ini, hasil akhirnya adalah 12.220.950. Iya betul. Jadi sebenarnya kalian ini sudah paham. Cuman kurang aja. Kalian mungkin takut ya? Iya Ngomong Bu. sama ibu. Kami takut ibu marah kalau kami tidak tahu. Oh enggak, lain kali kalian tanya dulu ya. Kalian pastiin dulu kalau kalian ngerti. Baru deh nanti kalau misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyain gitu. Iya, Bu, kami sudah sedikit mengerti. Baik Bu, terima kasih Bu atas ajarannya. Kami sudah mengerti materi tentang bunga majemuk. Sama-sama. Ini kalian mau langsung pulang? Iya Bu. Iya, Bu. Oh udah dijemput? Udah. Yaudah. Makasih, Bu. Iya sama-sama. Ya, terima kasih buat Putra, Ica, dan juga Alisa yang sudah bermain peran tadi ya. Alisa sebagai guru, kemudian
Aku sebagai peserta didik satu. Peserta didik, Jadi kemudian peserta didik 2. peserta didik. Tadi skenarionya adalah guru apa tadi? Matematika. Ya, guru matematika, kemudian karena nilainya rendah ya tadi. Iya. Nah, nilainya rendah akhirnya gimana tadi berkonsultasi ya? Konsultasi karena nilai rendah, nanya-nanya materi lah gitu. Nanya materi. Oke. Nah, ini ada 3 orang lagi tadi yang sebagai observer atau pengamat ya dari teman-temannya yang sudah bermain peran. Ada Rizky, kemudian Ahmad dan juga Rahma, ya. Siapa dulu yang mau mengomentari peran dari temannya tadi? Saya. Boleh, Rahma. Rahma mau mengomentari siapa? Alicia, Miss. Alisa, boleh. Silakan. Boleh. Alicia nih tadi ngomongnya itu benar-benar natural, Miss. Kayak Alicia nih cocok bermain peran sebagai guru, Miss. Gitu. Karena tadi udah jelas ya ngomongnya, natural ya. Iya. Bener banget, cocok jadi guru nih. Kemudian siapa lagi? Ahmad dulu atau Rizky dulu? Saya dulu, Miss. Boleh, Rizky dulu ngomentari siapa? Putra, Miss. Boleh, silakan. Putra tadi itu udah bagus, Miss. Komunikasinya juga lancar, efektif. Terus cocok sih jadi perannya. Dia udah sering nanya ke guru ya? Waduh, nanya terus. Nanya terus ya, makanya tadi udah terlihat natural. Oke, terakhir Ahmad, komentari tentang Ica berarti. Iya. Gimana peran Ica tadi? Komunikasinya gimana tadi ngomongnya dia ke guru? Ya lancar-lancar aja, walau kayaknya ada macet dikit. Ada apa? Macet dikit. Macet dikit tapi tetap ini ya, tetap ngomongnya lancar gitu ya. Oke, nah tadi udah dari pengamat, sekarang yang bermain peran tadi ya. Siapa dulu yang mau menyampaikan kesannya ya setelah bermain peran tadi, bagaimana sebagai siswa boleh, yang tadi sebagai guru boleh, siapa dulu nih? Aku dulu, Miss. Boleh, Putra tadi sebagai siswa gimana? Pas aku bermain perannya, pas ketemu sama guru itu agak gugup kan, soalnya bermain peran itu sama yang sekelas sendiri. Oke. Tapi setelah itu misalkan dijelaskan udah biasa nanya sama guru lah ya, jadi lancar. Kebawa yang suasana aslinya Iya, ya, ke bawah justru? suasana asli, jadi malah nanya beneran. Oke. Lanjut? Aku. Ya, Kalau Lisa. aku tadi sama sih, pas ketemu kan gugup karena teman sekelas sendiri ya kan. Iya. Terus pas salim, Miss. Iya, Pas agak salim. canggung nih. Iya. Terus pas ngejelasin juga, sebetulnya aku juga masih belum terlalu ngerti materinya, jadi bingung ngejelasinnya gimana. Karena tadi memang benar-benar improvisasi kan sebenarnya ya, walaupun kemarin sudah ada teksnya, tapi kalian berusaha untuk tidak terpaku kan sama teks itu. Apa bagus improvisasi. Ica nih terakhir. Aku tadi sebenarnya agak gugup pas nanya karena emang di kelas tuh juga jarang nanya. Coba untuk menyeimbangi biar gak gugup. Karena tadi juga berdua kan sama Putra, jadi Iya, akhirnya bisa jadi ditutupin. tertutupi. Pengalaman nih ya. Nah, pengalaman apa yang pernah dirasakan atau pengalaman pribadi kalian masing-masing ya ini ya. Pernah nggak kalian merasakan atau terhambat dalam berkomunikasi dengan orang lain? Ya, boleh diceritakan pada saat komunikasinya dengan siapa? Ya, kemudian mengomongin apa? Kenapa bisa terhambat? Ya, dalam artian kayak tadi kan mungkin ada dari Rizky dulu deh paling ujung. Kalau komunikasi sama teman tuh suka gugup, Miss. Ke cowok kan nggak terlalu, ke cewek sih kayaknya. Oh, Lawan jenis. ngobrol ke cewek, lawan jenis, ya, jadi agak lebih canggung. Oke, hambatannya di situ karena lawan jenis tadi ya. Kalau Putra, Pernah sih ngobrol sama orang tua tuh, ngobrol kayak kehidupan sehari-hari tuh kayak aneh. Kayak aneh, canggung gitu. Mungkin kalau saya sendiri sih faktor penyebabnya jarang ketemu. Soalnya kan orang tua sibuk kerja, aku juga sibuk sekolah. asrama juga kan? Iya. Oke, tapi tinggalnya di Palembang atau di luar kota? Luar kota untuk Nah, orang tua. orang tua di luar kota, jadi mungkin agak jarang komunikasi tadi ya, makanya pas ketemu masih canggung ya, jarang ketemu tadi. Oke, lanjut ke Ahmad. Kalau aku sih sama itu, Bis, yang kayak lebih tua gitu, Bis, umurnya. Oke, Ya, soalnya kayak ya gimana aja gitu, Bis. Agak canggung gitu. mungkin bisa karena faktor umur tadi ya, lebih menghormati, terus bahasannya juga kadang-kadang agak beda kan? Kalau sama kawan kan bisa basing aja, Bis. Iya, suka guyon kan kalau sesama teman. Ini Rahma Sama guru sih, Miss. sama guru.
Oke, kenapa sama guru? Soalnya kalau mau nanya materi nggak dimengerti tuh kadang kayak ini Miss, takut salah sama takut dimarah gitu Miss. Soalnya apa? Kalau guru ngomong ngerti aja gitu. Jadi sebenarnya yang dibahas itu belum paham karena takut bertanya, jadinya akhirnya ya udah terima aja gitu kan. Terus dari Alisa, Kalau aku komunikasi sama teman yang pendiam. introvert. Susah misalnya kalau bisa kita nanya dia diem, terus kalaupun ngomong juga pasti dikit. Jadi kadang aku ngomongnya ini diem, terus kadang suka nggak respon juga, jadi susah. Gak ada TikTok jadinya ya kita ngobrol kan. Oke. Ya sama temen yang introvert. Nah yang terakhir Ica, Aku sama semua orang deh. sama semua orang. Jadi aku tuh kalau misalnya ngomong suka belibet Miss, jadi suka susah cari topik, belibet, jadi lebih baik diam gitu. Anggapnya gitu. Oh hambatannya karena suka belibet. Ya jadi kalau kayak mau ngomong duluan itu bingung juga nih mau ngomong apa gitu kan. Oke, dari ke-6 ini tadi sudah Miss Intan tanya satu persatu, sudah menyampaikan pengalamannya apa dan hambatannya. Masalah siapa yang mau dibahas? Rahma mungkin. Rahma, karena berkaitan juga sama yang itu tadi ya, Iya. bermain peran tadi kan, Iya. nanya ke guru. Oke, Takut Rahma salah. gimana? Setuju? Permasalahan Rahma ya? Oke, nanti kan dikasih pendapat juga nih sama teman-temannya, solusinya gimana kan? Dari pengalaman Rahma ini, boleh dikomentari dulu bagaimana cara kalian mengatasi hal itu. Ini kan siapa tahu bisa jadi masukan juga kan buat Rahma kan? Coba kalau dari aku nih, misalkan kita belum paham materinya, sebenarnya langsung tanya aja. Soalnya kita kan juga lagi proses ya, lagi proses belajar. Ya, semua yang di kelas itu juga lagi belajar. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau nanya. Putri pernah merasakan hal itu? Pernah, tapi semenjak tahu kalau, oh kita nih sama aja, ngapain takut gitu. Jadi kalau nanya udah nanya aja, nggak usah canggung-canggung lagi. Dan gurunya mau menjelaskan? Mau, gurunya juga aman-aman aja, nggak marah gitu. Iya, jadi gurunya mau menjelaskan ya. Justru guru malah seneng kalau ada guru siswa yang tanya kan. Iya, yang aktif. Aktif, benar, Siswanya. siswanya aktif. Oke, ada lagi pengalaman yang pernah seperti Putra tadi mungkin awalnya takut-takut. Mungkin iya sih bener kata Putra ya. Kalau misalnya gak nanya nanti gurunya juga nggak tahu ini anak ngerti atau belum gitu kan. Jadi lebih baik tanya aja kalau belum ngerti. Gitu. Atau yang pernah nggak tanya ke guru tapi tanya ke temen. Oh, Pernah. itu juga. Jadi akhirnya tanya ke siapa? Tanya ke teman sebangku, nanya ke Salsa Miss. Jadi tanya ke temen. Tapi sebenarnya guru tuh biasa marah atau enggak sih kalau kita nanya? Enggak sih. Enggak sih sebenarnya. Enggak. Persepsi aja itu kalau misalkan kita nanya guru marah itu persepsi doang. Persepsi. Ada yang kurang setuju? Kadang-kadang kata Rahma tadi kadang-kadang, Miss Intan denger. Kadang-kadang pernah Kadang- punya pengalaman gitu? Kadang kalau nanya Miss, ini respon guru tuh, makanya kamu nggak dengar dari tadi, nah gitu-gitu Miss. Oh, ya jadi itu yang ngebuat Rahma jadi takut nanya kan? Betul juga sih ya, karena dia punya pengalaman seperti itu. Nah, kalau ada guru yang ngomong kayak gitu, gimana kalian menanggapinya? Coba dari Ahmad, Rizky, Ica, gimana? Kalau udah gurunya ngomong seperti itu, punya pengalaman? Gurunya bilang ada atau mungkin bukan pengalaman pribadi ya, tapi bisa jadi temen gitu loh, temen nanya, terus gurunya malah bilang, ya makanya dengerin gitu loh. Nah kalau yang hal seperti itu, gimana untuk menanggapinya atau meresponnya? Dari Ahmad. Udah sih, tanya ke yang lain aja. Kalau misalkan guru juga ngomong kayak gitu, setelah itu juga dijelasin juga. Kan dijelasin juga. Aku pernah kayak ngelihat orang di satu media sosial gitulah nanya kayak gitu. Ya walaupun awalnya misalkan gurunya agak menolak, tapi kan dijelaskan juga karena itu kan salah satu tugasnya dari guru. Jadi pada akhirnya juga tetap guru menjelaskan ya. Iya. sebenarnya. Nah kalau dari Rahma nanti gimana? Jadi Rahma ke depannya? Kayak di situ tadi Miss ngejelasin. Kalau sama aja gitu, kalau mau nanya gak perlu takut. Kan sama-sama proses ya, proses Iya, belajar. proses. Ada lagi yang kasih masukan?
Dari Putra lo tadi sudah. Satu lagi deh, biar mungkin bisa jadi pertimbangan buat Rahma juga. Siapa? Saya Ya, boleh, Ica. jadi waktu itu ada teman saya yang nanya. Nah terus dimarahin dulu, maksudnya tuh dibilangin emang dari tadi nggak ngedengerin. Terus teman saya langsung bilang ngedengerin kok Bu, tapi kurang ngerti aja. Terus akhirnya langsung dijelasin aja. Nah, itu di kelas posisinya? Iya, mungkin karena jamnya udah mau habis kali. Oh ya, biasanya kalau guru ini kan nanya pas di akhir-akhir ya, di akhir-akhir jam, ada ngerti nggak gitu kan? Iya. Oh ya, oke. Ada lagi pengalaman yang lain? Miss, Ya, boleh. pernah kemarin tuh sempet nanya, tapi gurunya malah nyuruh pembahasan selanjutnya gitu. Jadi nggak sempet nanya. Nanti dulu gitu katanya mungkin. Jadi dulu. Oh, nanti dulu gitu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya gitu. Terus di ujungnya dijelasin sama gurunya nggak? Iya, tapi akhiran kayaknya Miss. Di terakhir-terakhir ya dijelasin. Oke. Kalau dari Ahmad? Itu sih Miss, kalau mau nanya gitu kadang kan bingung kan, siapa yang mau nanya ini Miss. Lagi nyari apa yang mau ditanya, tapi itu Miss udah lanjut ke selanjutnya duluan gitu. Oh, berarti hampir mirip lah ya dari Iya. sekitar. Dari pengalaman Rahma tadi, jadi gimana solusi yang terbaik supaya Rahma ini mau bertanya dengan guru tanpa ada rasa ketakutan terhadap gurunya? Kalau dari Putra tadi, Oh, persepsi ya, iya. persepsi. Mungkin bisa ya ubah persepsinya gitu. Dari yang sebelumnya persepsi kalau kita nanya guru itu marah, kita tuh ubah jadi kayak kalau kita nanya berarti kita tuh siswa yang aktif. Ada yang misal tidak mengerti langsung tanya nah, gitu. biasanya kan kalau guru tuh ada penilaian juga kan? Ya, ada penilaian bahwa oh siswa ini sering tanya, oh berarti ini aktif nih. Bukan berarti kalau kita nanya itu salah, bukan ya? Bukan. Justru kita, Malah kalau sering nanya ini ada tambahan nilai dari guru. nah ada tambahan nilai. Malah dari- gurunya yang nyuruh nanya biasanya. Betul. Tadi udah pembahasan komunikasi efektif, permasalahan. Sebenarnya bagaimana sih komunikasi yang efektif itu biar komunikasinya berjalan dengan lancar? Biar lancar itu mungkin kita satu sama lain itu mengerti apa yang ingin dibahas. Supaya bisa mengerti apa yang dibahas gimana? Supaya bisa mengerti apa yang dibahas, ya dikomunikasikan dengan seksama lah baik gitu. Bahasanya mungkin Bahasanya itu baik biar nyambung satu sama lain. ya. Bahasanya baik, jelas mungkin ya. Jelas, Jelas. iya, Oke. benar. Selain dengan bahasa yang jelas, apalagi? Mungkin suara, Miss. Suara. Intonasi ya? Iya. Oh iya, intonasi. Jelas. Intonasinya harus Jelas. jelas. Orang lebih tua itu lebih dikondisikan gitu. Oh iya. Nah, masukan buat siapa tadi? Ahmad. Ya, Ahmad ya. Ahmad tadi kan rasa canggung dengan komunikasi dengan orang yang lebih tua ya. Nah, itu gimana? Itu Rahma. Lebih dikondisikan seperti apa mengkondisikannya? Intonasinya tuh kayak lebih Sopan, benar lebih ya. sopan. Lebih sopan. Kalau dikecilkan juga suaranya. Kemudian apa lagi? Bahasa, intonasi. Ayo. Bahasa, intonasi, habis itu apa nih? Kemarin kita bahas. Ekspresinya. Oke. Ekspresi. Kenapa ekspresinya harus seperti apa? Harus lebih, mungkin kalau misalnya dengan orang yang lebih tua itu senyum, banyakin senyumnya. Terus kalau misalnya orang yang orang lagi ngejelasin itu jangan kitanya malah sibuk ke masalah yang lain. Lebih fokus ya? Iya, lebih fokus. Lebih fokus. Ekspresi tadi memperlihatkan bahwa memang apa yang kita komunikasikan bahasannya yang memang harus sesuai dengan ekspresinya gitu Iya. kan. Fokus Jangan nggak? fokus. Heeh. Jangan fokus sendiri. Jangan sibuk sendiri. Jangan sibuk sendiri. Iya, jangan sibuk. Sama juga kayak Miss barusan nih, gesturnya juga tuh. Oh iya betul, harus Dari ada tadi, gesture. iya. Yuk, ada lagi? Apa lagi kira-kira? Kondisinya sih Miss, jangan tegang atau itu, bawain santai aja Miss. Relax. Relax. Kalau kita tegang otomatis jadi gugup ya? Nah, jadi Bukan nanti gugup. malah jadi omongannya canggung. malah aneh. Jadi makanya kayak Ica tadi jadi belibet ya, Iya, suka belibet. Jadi gak jelas apa yang diomongin padahal. Betul betul. Terus sama ini juga apa namanya tadi? Suasana tempatnya. Iya tempatnya. Heeh. Kalau tempatnya rame,
Ramai kan nggak kedengeran intonasinya gimana. Kedepannya nanti untuk pembahasan Rahma juga, kalau misalkan kita tanya ke guru, ya itu berarti gestur tubuhnya harus dimainkan lagi, ya biar lebih kelihatan. Kemudian intonasi, ya. Kalau gimana? Kalau intonasi ngomong sama guru harusnya seperti apa? Intonasi ngomong sama guru sopan, misal permisi Bu, izin bertanya, izin dulu sebelumnya, misalkan lagi jelasin jangan motong langsung juga. Nah, iya, benar, jangan langsung motong pembicaraan. Kadang juga jadi lupa apa yang mau diomongin. Oke. Nah, tadi ada satu bahasan ya, permasalahan Rahma yang sudah kita bahas, terus juga sudah saling menyampaikan pendapatnya. Untuk Rahma, gimana nih? Diterima nggak saran, pendapat, solusi dari teman-teman yang menyampaikan tadi? Diterima ya. Yang lain juga nih ya, kalau merasa tadi permasalahannya mungkin akan kita bahas untuk selanjutnya, boleh nanti kita ketemu lagi mungkin di pertemuan kedua. Ya, tadi kan permasalahan dari Rahma, mungkin besok kita permasalahan Rizky, permasalahannya Ahmad atau yang Lisa, Ica gitu kan, yang lainnya. Gitu. Oke, nah untuk yang di tahap terakhir ini, Miss Intan akan tanya bagaimana perasaan dulu aja ya, gimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Mulai dari Ica, gimana perasaannya Ica? Lebih terbuka, lebih dapat solusi dari yang lain untuk kedepannya. Jadi lebih baik lagi ya. Iya. Kalau Alisa? Senang sih Miss, karena jarang kan kayak gini. Jadi baru tahu kalau oh ternyata dia nih kayak gini, ada masalah ini sama gurunya gitu. Iya. Dan kita balik lagi ke azas kerahasiaan tadi ya. Iya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi kita harus jaga kerahasiaannya. Oke, dari Rahma, gimana perasaannya? Si Miss mirip-mirip Sama. tahu ini kedepannya tuh gimana, kalau mau nanya nggak perlu takut gitu. Oke, Ahmad? Ya seneng aja gitu, karena bisa ngobrol gimana gitu. Kalau di kelas sering ngobrol nggak kalian kayak gini? Ceritain permasalahan kayak ini sering nggak? Jarang banget sih. Nah, jarang kan? Nah ya, makanya pas kita ada layanan bimbingan kelompok ini jadi saling terbuka kan, satu sama lain tahu nih permasalahannya apa. Oke, Putra? Kalau kita sendiri kan nggak tahu ya satu sama lain. Ternyata pas di bimbingan kelompok ini, wah ternyata banyak yang sama. Banyak yang sama. Oke. Ternyata bukan kita sendiri loh yang ngalamin itu. Ternyata ada teman yang lain juga. Dari Rizky. Seneng, seru gitu Miss ya. Bisa ikut bimbingan kelompok. Oke, sebelumnya belum pernah? Belum pernah ya. Oke. Ada masukan nih mungkin untuk kedepannya seperti apa yang harus kita lakukan lagi? Untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang yang permasalahan yang lain lagi. Kalau ini kan tentang komunikasi efektif, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik. Ngomong di depan umum, Mau diterapkan ke siapa? mau dinaikkan ke guru. Mau diterap karena permasalahan Rahmat tadi dengan guru ya? Iya, dengan guru yang kalau bertanya nggak berani. Kalau Alisa? Ke teman yang kurang bisa yang introvert tadi Miss. Kalau Ica? Ke semua orang tadi, teman, lingkungan baru, lingkungan lama juga. Rizky? Ya teman-teman lawan jenis juga Miss kayaknya. Apalagi di luar gitu. Dari Putra? Ya mungkin bisa lah biar rileks ngobrol sama orang tua, nggak canggung-canggung, terbuka. Ahmad? Ya itu santai aja Miss gitu, kalau bakal ngomong sama orang yang lebih tua bisa aja. Mungkin lebih ke tadi kan udah sempat dibahas ya, mulai dari intonasi, dari ekspresi gitu kan. Kira-kira kalau untuk kedepannya kita adain lagi gimana? Boleh. Ikut pasti. Boleh ya. Mungkin dari teman-teman yang berbeda lagi gitu kan. Atau untuk menutup kegiatan ini kita minta lagi sama Ahmad untuk bimbing doa. Sebelum mengakhiri acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai.
Terima kasih Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perfect. Nah, ini ada daftar hadir yang harus kalian isi. Kemudian ini ada penilaian dari hasil layanan bimbingan kelompok pada hari ini.